Pemirsa, pembagian sedekah di perayaan Maulid Nabi di Serang, Banten memicu kerumunan warga. Ratusan warga rela antri berdesakan untuk masuk ke area masjid. Ratusan warga rela antre dan berdesakan demi mendapat sedekah di perayaan Maulid Nabi Muhammad di Serang, Banten. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut mengantre untuk masuk ke area Masjid Al-Ittihad. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengantre tidak memakai masker. Akibat berdesakan, salah satu warga nyaris pingsan karena terjepit. Tradisi berbagi sedekah di peringatan Maulid Nabi telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan, makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Tahun ini panitia menyiapkan total 247 paket sedekah berisi sembako hingga alat elektronik rumah tangga. Meski sudah menjadi tradisi, sangat disayangkan warga dan penyelenggara tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosa menderita kanker prostat. SBY akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosis menderita kanker prostat berdasarkan pemeriksaan MRI dan biopsi. SBY akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. SBY juga telah memberitahukan kondisi kesehatannya kepada Presiden Jokowi. Ia melaporkan rencananya berobat ke luar negeri. Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan bahwa 2 anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan. Tuhan Bapak Presiden SBY, syafakallah, semoga Allah selalu menyertai beliau dengan kebahagiaan dan keberkahan. Dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara. Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. Sejauh ini, komunikasi dokter kepresidenan dan pihak dokter di negara tujuan tempat berobat telah dilaksanakan. Pengobatan SBY ke luar negeri akan dilakukan dalam waktu dekat. Selama ini SBY tetap menjalankan kegiatan sehari-hari, mulai dari melukis, membaca, dan menulis, serta berolahraga. Dan untuk mengetahui lebih dalam apa itu kanker prostat yang diidap SBY serta bagaimana pencegahannya dan penanganan yang lebih baik, kita sudah terhubung dengan Dr. Agus Rizal, spesialis urologi. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Mas. Baik, Dr. Agus, rencananya SBY akan dibawa ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan dari kanker prostat yang dia derita. Kenapa tidak di Indonesia? Apakah di Indonesia fasilitasnya memang kurang baik atau tidak lebih baik dibandingkan yang di Amerika? Baik, terima kasih. Sebenarnya memang sebagian besar fasilitas kesehatan di Indonesia sudah menunjang untuk kegiatan penata laksanaan kanker prostat. Tapi memang ada satu yang memang masih belum bisa kita kerjakan di Indonesia, tapi yaitu tindakan operasi robotik yang belum untuk radikal prostatektomi, pengangkatan kelenjar kanker prostat di Indonesia itu masih belum bisa dikerjakan karena memang teknologi robotik ini memang masih dalam tahap pengembangan. Tapi kita sebenarnya tidak berhenti karena memang dalam waktu dekat saya rasa teknologi atau penanganan penggunaan robotik ini bisa dikerjakan. Tapi saya tidak bisa menjelaskan juga karena tentu saya tidak tahu kondisi Bapak SBY yang sebenarnya bagaimana dan penanganan yang bagaimana yang didapatkan di Amerika Serikat tersebut. Baik, Dok, dikatakan masih stadium awal. Stadium awal ini seberapa berbahaya dan bagaimana penanganannya? Bisa sembuh atau tidak? Jadi memang kanker prostat atau seperti kanker yang lainnya, kalau kita berbicara atau ditemukan dalam stadium dini, itu kita
kita bisa mendapatkan angka harapan hidup dalam 10 tahun cukup baik. Karena kalau di kanker kita tidak berbicara sembuh, tapi kita berbicara bagaimana kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Angka harapan hidup kanker prostat, kalau kita lakukan tindakan operasi, itu bisa mencapai lebih dari 95%. Artinya, apabila ada 100 orang dalam stadium awal, kalau kita lakukan tindakan operasi, lebih dari 95 orang tersebut bisa hidup lebih dari 10 tahun. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan SBY nanti ke depan agar bisa hidup lebih panjang meski mengidap kanker prostat? Sebenarnya prinsipnya juga sama, bahwa kita perlu menerapkan hidup pola yang sehat, ya, pola hidup sehat. Saya rasa Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan istilah yaitu cerdik, ya. Jadi bagaimana kita pola makan yang sehat, kemudian beraktivitas, ya, olahraga secara teratur, dan kemudian juga menghilangkan stres dan istirahat yang cukup. Saya rasa itu yang harus selalu dikerjakan untuk mengurangi risiko pada kanker prostat. Baik, Dr. Agus, apa yang harus dilakukan warga agar bisa tidak terkena kanker prostat atau bisa mencegah tindakannya? Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kalau bisa dikerjakan, yaitu pola makan yang sehat, kemudian rutin berolahraga, ya, beraktivitas, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga angka mengurangi stres yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Tapi yang terpenting juga adalah selain kita mengurangi risiko, tentu kita bisa melakukan deteksi dini. Ya, kita harapkan sebenarnya kita bisa melakukan deteksi dini lebih baik, sehingga kita bisa menemukan kanker prostat itu lebih awal, sehingga angka harapan hidup dalam 10 tahun ke depannya itu lebih baik apabila kita temukan lebih awal. Karena kalau sudah kita temukan stadiumnya sudah lebih lanjut, itu angka harapan hidupnya bisa turun sampai kurang dari 50% dalam 10 tahun ke depan. Baik, terima kasih Dr. Agus Rizal, spesialis urologi telah bergabung bersama kami di News Sore. Kita harapkan pola hidup sehat dan juga deteksi dini tadi bisa segera dilakukan juga oleh masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya kanker prostat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di News Sore. Sementara itu pemirsa, 2 tahun sebelumnya, mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga mengidap kanker darah dan menjalani perawatan di Singapura. Ibu Negara Ani Yudhoyono meninggal dunia pada usia 66 tahun di Singapura. Penyakit kanker darah yang menyerang Ani Yudhoyono diketahui setelah ia mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono tur ke Sumatera Utara dan Aceh. Ani Yudhoyono berjuang melawan kanker darah yang diidapnya sejak Februari 2019. Selama menjalani perawatan, istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat diisolasi selama 3 bulan di ruangan khusus untuk menghindari penyakit lain masuk ke tubuhnya. Setelah dirawat intensif, Ani Yudhoyono diizinkan keluar dari ruang isolasi dan dapat menikmati udara segar. 29 Mei 2019, kondisi Ani Yudhoyono menurun hingga akhirnya pada 1 Juni 2019 pukul 11.50 waktu Singapura, Ani Yudhoyono menghembuskan nafas terakhirnya. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo berpesan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Perindo agar konsisten dan dalam berjuang membangun kesejahteraan masyarakat. Seluruh kader partai harus turun ke lapangan untuk membantu masyarakat dengan program-program partai yang pro rakyat. Di usianya yang ke-7, Partai Perindo terus bertransformasi menjadi partai yang berpihak kepada rakyat. Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia lebih sejahtera melalui beragam program yang menyentuh persoalan masyarakat. Mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan masyarakat kecil. Supaya masyarakat paham apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Partai Perindo bukan hadir untuk meramaikan peta politik, jelas bukan. Itu membuang waktu. Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia lebih cepat menjadi sejahtera. Itu pasti. Dan kesejahteraan bisa cepat dicapai hanya apabila masyarakat yang belum produktif dibuat lebih cepat menjadi produktif dengan kebijakan yang berpihak dan peningkatan pendidikan mereka.
PDIP meminta seluruh kader Partai Perindo harus bekerja keras menjelang pemilu 2024. Partai Perindo harus mampu memperoleh banyak kursi di legislatif, sehingga para wakil rakyat dari Partai Perindo bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merealisasikan janjinya dengan mencopot jabatan pimpinan polisi yang dianggap melanggar. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.